keluar mau SMA? Belum. Oh, Dadah. nggak apa-apa kalau mau itu Pak Yusuf ini nggak apa-apa, anak-anak percayalah nggak ada Pak Yusuf. Mau ya kita mulai dulu ya. Salam dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu masih bisa ketemu lagi sama kalian. Beberapa minggu yang lalu ada yang nggak masuk juga ya pas pelajaran Ibu. Ada tugasnya kemarin dikerjain aja, lihat di slide-nya ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silahkan. Adril, ayo duduk. Yuk, berdoa dulu. Bismillahirroba, ayo. A'udzubillah. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Semoga nanti ilmu yang dipelajarinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pelajaran apapun itu ya, dari pagi kita udah belajar doa cahaya Quran juga tadi ya. Nah, hari ini materinya materi terakhir tentang zakat dan sodako. Diingatkan sama Ibu, insya Allah minggu depan ulangan biar nggak lupa ya. Nanti gak belajar kalau nggak diingatkan ya. Jadi siap-siap, ini materi terakhir ya. Materinya hikmah dari zakat dan sodako. Coba mau diingatkan lagi pikirannya. Artinya pemikiran kalian. Apa yang dipelajari ya minggu yang lalu, pelajaran apa tentang zakat dan sodakohnya, tentang apa minggu yang lalu bersama Ibu? Apa? Ya, 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Nah, mengingatkan kembali sama lihat catatannya. Ya, satu ayat dilihat yang kemarin Pak Yusuf sampaikan itu ya dalilnya tentang fakir dan miskin. Mengingatkan Ibu, surat berapa kemarin ya? Coba dilihat Qurannya juga. Ingat enggak tuh yang sama Pak Yusuf? Yang kemarin sama Ibu kan masih umum. Nah, dari Pak Yusuf itu dari Al-Quran. Quran surat apa? Coba ada yang ingat? Surat 2. Kania, coba Kania. Surat Al-Baqarah ayat 17. Iya gitu Pak Yusuf, 17 bukan? 200. Iya. 273. Iya. 273. Nah, coba catatannya dilihat
mengingatkan, barangkali nanti ulangan ada itu. Oh, nggak bawa buku. Itu buku. Kan mana catatannya? Itu buku apa? Beneran? Ada Wulan nggak? Wulan mana? Wulan. Oh iya, sama Aupa ya. Ya, kasih. Wulan. Hari ini masuk semua. Balik lagi ke ini. Siapa? Masuk semua. Oh, masuk semua. Rada nggak jelas Pak Yusuf. Alhamdulillah. Minggu yang lalu kan nggak masuk ya. Ya, kayak gimana sih? Mobil online ya. Nah, coba kan ya tadi udah itu mau dibacakan Ibu tentang asna, fakir dan miskin yang menurut Al-Qur'an ya, bukan yang kemarin yang umum ya. Ya 273 ya, pengertian fakir dan miskin. Itu orang gede. Coba. Artinya aja Ibu. Boleh. Yang lain disimak ya, tuh yang dibacakan kan ya. Yang kamu infakkan adalah untuk orang fakir yang terhalang dengannya karena melihat di jalan Allah. Sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi orang lain yang tidak tahu. Menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meninggalkan. Berarti sangat mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah. Sudah. Terima kasih kan ya. Dipahami enggak ayat itu yang kemarin diterangkan sama Pak Yusuf? Bisa dipahami pengertian dari fakir dan miskin di sini? Coba Naila, gimana ringkasannya dari yang tadi dibacain kan ya? Bisa di fakir itu gimana, miskin itu gimana? Naila yang ngacung-ngacung. Ini udah pegang Quran ini depannya Bian. Ya, Maila. Alia. Gimana ringkasannya atau kesimpulan dari ayat itu ya? Ya. Yuk, yang lain menyimak, ini mengingatkan kembali ya. Jadi kalau saya tidak baca gini, ada orang-orang yang berpikir mereka tuh kaya karena mereka itu menjaga diri dari meminta-minta, padahal itu bukanlah ciri-ciri orang yang kaya. Jadi ciri-cirinya itu mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain, apapun harta yang baik. Dan juga ada tambahan, apapun harta yang baik yang kamu infakkan, itu Allah akan mengetahuinya. Terus? Jadi infak itu untuk orang-orang fakir yang terhalang usaha jihadnya di jalan Allah. Sehingga dia kesulitan dalam berusaha di dunia. Dan apa gitu. Itu dulu. Iya. Saya dari awal lagi ya Bu, saya dari awal lagi. Iya.
Jadi orang-orang yang diberi infak itu adalah orang-orang yang terhalang jalan jihadnya kepada Allah. Lalu poin keduanya, orang sesungguhnya itu orang-orang kaya itu merasa kalau misalnya mereka tuh kaya karena mereka itu tidak meminta-minta. Padahal orang kaya sesungguhnya ciri-cirinya adalah mereka tidak pernah meminta secara paksa. Itu poin yang saya dapatkan. Gimana Pak Yusuf? Itu satu ayat itu dua pengertian. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Masih ingat ya yang kemarin? Fakir yang pertama, yang kedua miskin. Fakir itu berarti sampai ayat mana? Sampai fil ard. Masih ingat? Jadi yang fakir itu seperti orang yang dulu sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan itu meninggalkan apa? Rumahnya, hartanya, gitu ya. Betul nggak? Kemudian sampai di Mekah berarti kan tidak punya apa-apa tuh. Tapi niatnya di sana di Quran itu di surat Al-Hasyr yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Jadi mencari karunia dan keridhaan Allah dan juga menolong Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tidak punya pekerjaan itu atau tidak punya uang itu karena terhalang untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Kan dari Mekah ke Madinah hijrah tuh, itu dalam rangka itu sebenarnya. Sehingga tidak punya apa-apa tuh, maka mereka disebut fakir, karena tidak punya apa-apa. Tapi yang miskin itu yang di bawahnya, yang orang-orang itu pada menyangka bahwa mereka itu kaya, karena mereka itu menjaga diri, padahal nggak punya apa-apa. Nah itu yang disebut dengan miskin. Baik, Pak. Nah makanya orang-orang miskin yang seperti ini yang sangat terjaga gitu ya kemuliaannya, ini yang harus dicari oleh pemerintah dan itu yang harus dikasih karena mereka tidak, kan ada yang ini ya, ada yang minta-minta, ada juga yang tidak meminta-minta. Nah yang orang miskin yang mulia, yang menjaga kemuliaannya itu yang seperti ini, yang tidak meminta-minta, tapi ini harus dicari oleh pemerintah itu, oleh negara dan dikasih. Adapun yang sudah minta-minta ya itu miskin, tapi beda tingkatannya. Jadi bertingkat-tingkat juga dari segi kemuliaan. Bisa diulangi? Coba kan siapa? Bedanya. Jadi kalau fakir itu dia tuh yang benar-benar punya apa-apa, siapa itu dia yang berusaha menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, karena sebenarnya itu dia nggak punya apa-apa gitu. Ya bisa dipahami semuanya. Sengaja mumpung ada Pak Yusuf ya materinya untuk nanti mencapai ke hikmahnya ya. Itu fakir dan miskin. Terus kemudian yang lain apa? Coba sebutkan aja yang kemarin 8 asnaf tuh menurut surat At-Taubah ayat 60 apa aja kemarin? Mengingatkan lagi. Tadi fakir, miskin, kemudian apa lagi? 3. Coba sekarang buka surat At-Taubahnya ayat 60. Nih, mengingatkan lagi ya. Nanti diingatkan lagi tentang bedanya zakat, sedekah dan infak. Nanti Ibu ada. Coba lihat surat 9 ayat 60. Atau kalian kemarin mencatat tuh ada 8 ya. Coba lihat ini aja. Orang yang fakir, miskin. Ya, yo Bian. Terus? Ambil malam bintang garibin sabilillah. Fakir itu sabil. Ya. Coba mengingat lagi ya, kalian ingat lagi ya. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 60. 8 asnaf. Nah, sekarang mau masuk ke udah bisa dipahami semua, kalian bisa menyebutkan 8 asnaf?
Bisa dipahami dari surat Taubah? Ya, Surat apa tadi teh, Bu? tuh masih baru bertanya. Ayo, surat 9 atau ayat 60. Ibu mengingatkan lagi untuk minggu depan ulangan tentang zakat, sedekah, dan riba ya. Jadi disiapkan. Ulan ada Al-Qur'annya, Ulan? Ada nggak? Coba mari kita lihat surat Di belakang ambil tuh yang 9 ayat 60. belakang ambil. Ulan ya, ada Qur'annya. Yuk. Ya, sesuai dengan kata Pak Yusuf, ambil dulu Qur'annya. Ya, semua mengkaji biar ingat ya. Yang diulang-ulang biasanya ingat. Joko Kendil kan mustahil. Itu juga bisa. Ayo, Ulan dibuka Qur'annya. Baca. Ulan disuruh sama ibu baca terjemahnya. Surat 9 ayat 60. Yuk. Yang lain menyimak lagi ya. Yang catatannya belum lengkap dilengkapi. Ya, Ulan udah ketemu. Silahkan baca terjemahnya boleh. Mau dulu. Ayat 60. Masalah. Mufi ada Qur'annya, Mufi. Ya. Lihat ya. Tuh. Ayo disimak semuanya ya. Ulan lagi itu. Dibaca. Kalian kelas 3 ya. Harus semangat nih. Sebentar lagi mau ke SMA. Ya. Ayo Ulan. 8 bulan. Yuk. Boleh dibacakan? Biar Ya. Jadi sama-sama. Bu Kokom nggak dengar suaranya. Udah dibaca belum? Pahala. Terjemahnya aja boleh Ulan. Dibacakan aja ya. Ayo. Ini berjalan. Hijau. Aufa dibantuin Aufa. Dibacain. Berapa? Sudah buat Sudah. Terima kasih. Ulan bisa menyimak nggak terusan yang dibilangin Aufa? Terima kasih ya. Jadi ada 8 asnaf ya. Kalian ingat-ingat. Insya Allah sekarang masuk ke materinya ya. Siapkan catatannya ya. Ibu mau share. Ini materinya hari ini adalah hikmah dari zakat dan sedekah. Ya. Kita lihat dulu, sekedar mengingatkan kembali
perbedaan zakat, sodakoh, dan infak ya. Nih, nih Ibu mengingatkan kembali nih perbedaan zakat, infak, dan sodakoh. Perlu diingat nih. Sekalian lihat ya, zakat yaitu di sini harta tertentu ya yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama ya untuk diberikan kepada 8 golongan yang sesuai dengan tuntunan Quran surat At-Taubah ayat 60 yang tadi ya. Ini tentang zakat ya. Di sini kan waktunya tertentu udah sampai nisabnya ya. Nah, ini tentang zakat. Coba dipahami dulu ya. Ini zakat hanya untuk 8 golongan ini ya. Yang tadi Bian sebutkan juga Aufa, Wulan tadi ya. Nih zakat, kemudian nih infak. Infak kemarin sama Ibu nggak dibahas ya, sekarang di apa ya disandingkan biar bisa membedakannya ya untuk masuk ke rumah dari zakat dan sodakoh. Nih infak ya. Nah ini infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ya ini tentang infak nih. Ada rumah zakat juga ya. Kita juga bisa berinfak ya. Bukan hanya apa ya instansi tertentu ya. Kemudian nih bisa dipahamin dulu ya infak ini. Kemudian ada sodakoh ya. Sodakoh di sini ada harta atau non harta ya di sini bisa berupa bukan hanya harta aja, bisa tenaga, pikiran ya. Ini di sini baca lagi ialah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Nah, kita juga bisa ya. Ini mah Ibu ngambil contohnya yang ini ya. Silakan, ada yang bertanya dulu nih, mengingatkan kembali. Tuh ada Pak Yusuf nanya lagi sebelum keluar. Nih, ingatkan ya tentang zakat, infak, dan sedekah. Masalah Kemaslahatan. Kemaslahatan teh kegunaan apa Pak Yusuf? Ya, kebaikan umum. Ya, kebaikan umum ya gitu. Ini yang lebih umum apa? Zakat, infak, atau sedekah? Yang lebih luas. Yang lebih luas. Infak atau sedekah? Sedekah yang lebih luas ya. Kenapa? Karena harta dan non harta. Kalau infak harta aja. Kalau zakat harus ada. harta tertentu. Lebih spesifik. Infak bisa infak doa. Gimana sih infak maksudnya? Infak itu harta. Infak harta. Oh, infak itu harta. Ya. Kalau sedekah bisa non harta. Kan senyum juga sedekah. Sodakoh dengan sedekah teh sama ya Pak Yusuf. Sodakoh bahasa Arab, sedekah bahasa Indonesia. Begitu Pak Yusuf. Ya udah diserap ke bahasa Indonesia. Iya. Oh ya udah diserap. Sudah materi yang ini bisa dipahami? Infak merupakan harta, emang di harta. Jadi yang lebih luas sodako atau sedekah ya. Sodako bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran atau apapun ya.
bukan hanya harta. Oh, waktunya bebas ya Pak Yusuf kalau sodakoh, kapan aja ya. Iya Bu. Ya gitu anak-anak. Kalau masukkan uang ke cancel maksudnya apa? Infak. Sedekah juga bisa nggak? Bisa. Hmm. Nah, kalau kemarin kalian apa donasi itu Infak. Rakoh. Oh. Ai harta teh cuma uang doang. Enggak ada uang. Uang doang. Emas. Oh, jadi kalau misalnya Harta, barang-barang Mas. itu udah termasuk sodako. kalau barang-barang? Uang juga. Nanti infak dan sedekah, tapi penekanannya kepada sedekah. Ya. Nah, ini coba dari sini ada mungkin ada ini ya. Ada bisa penjelasan nih. Nah, tadi ya apa yang dipahami dari infografis di atas ya, anak-anak ini mungkin Ibu ngambil ini sedikit sama yang tadi diterangin Pak Yusuf nih. Sodakoh memiliki cakupan yang lebih luas dari infak. Gitu ya Pak Yusuf ini. Ini sodakoh tidak selalu berbentuk harta, namun dapat dinilai dengan segala amal baik ya di jalan Allah. Seperti ini berzikir juga termasuk sodakoh. Kita sholat barakaat juga sodakoh ya. Kalau ada tujuan tertentu kita mau sodakoh, uang nggak ada, nah kita bisa sholat ya 2 rakaat. Kemudian tersenyum kepada saudara muslim, menyingkirkan duri dari jalan dan sebagainya. Atau kalian ini beres-beres di kelas nih ada sampah ya, kita ambil, masukin ke tempat sampah, masuk juga ya, sedekah tenaga di situ. Nah, kemudian secara hukum ini zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang dikenai kewajiban. Sedangkan infak dan sedekah hukumnya tidak wajib, namun disunahkan untuk dilakukan. Itu mungkin dari gambar tadi ya. Mungkin ada anak-anak berpendapat lain, silakan. Atau tanyakan. Ini ya yang dari infografis tadi nih. Terus ini nih ada lagi ya nih. Secara waktu infak dan sodako dapat kita lakukan kapan saja. Sedangkan zakat hanya boleh dilakukan pada masa tertentu seperti zakat fitri ya wajib idul zakat ini nih wajib dibayarkan selama bulan Ramadan ya ini atau zakat mal dibayarkan setelah harta mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun hijriah ya ini. Nah, mungkin dari tadi ya kita sudah bisa memahami. Nah, ini ada kalian sekarang kalian sudah paham ya perbedaan zakat, infak dan sodako. Maka mari segera melaksanakan 3 amalan tersebut ya. Kemarin kalian apa ya yang memberikan bantuan peserta jati ya. Kemarin diwakili sama Arif ya ke sana. Iya, Arif sama Imam ya. Iya, berikan sodako. Nah ini ya, mungkin itu gambarannya. Terus nanti masuk lagi nih. Nah, ini ke keutamaan zakat nih ya.
Ini perintahnya ini ada di surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dan laksanakanlah salat ya, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Waktu ini ya. Jadi ini apa ya? Ya ini tentang zakat. Tadi Ibu menuliskan hikmah dari zakat dan sodako. Ini ayat tentang keutamaan zakat ya. Di surat Al-Baqarah. Kemudian ini ada hadisnya ya. Jagalah harta kalian dengan zakat. Nih perintahnya zakat. Obati orang-orang yang sakit kalian dengan bersedekah. Nah ini ada sedekahnya juga ya. Jadi ada hadisnya yang mengatakan jika kalian sakit maka bersedekahlah gitu ya. Nanti ada lagi, ini masih membahas tentang zakat. Ini mah kesimpulan ya nih. Ada 7 keutamaan zakat nih, jaminan keselamatan, pahala yang berlipat ganda, mendatangkan ketentraman dan mensucikan jiwa. Amalan yang mengantarkan seseorang ke surga ya. Kemudian penghubung kebaikan dalam Islam, yaitu tadi ya menolong orang-orang yang membutuhkan, yang 8 asnaf itu. Terus penjaga harta, maksudnya kalau udah dizakati harta kita ya udah disucikan, dijaga sama Allah. Terus mendatangkan keberkahan dan rezeki. Nah ini semoga bisa dipahami. Nanti slide-nya dikirim lagi sama Ibu ya. Ini ada lagi nih. Ini tentang zakat dulu ya. Ini ada ayat Quran juga. Nih, keutamaan zakat di dalam Al-Quran. Ini ada ya. Quran surat At-Taubah ayat 103. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ud min amwalihim sodakotan tutohiruhum watuzakihim biha wasoli alaihim inna solataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka ya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ada di Quran surat At-Taubah ayat 103 ya. Dalil-dalilnya aja nih. Ini ada kalimat khud min amwalihim. Ambillah zakat dari harta mereka itu ya. Nah, ini tentang zakat, keutamaan zakat nih bisa dituliskan dalil keutamaan zakat ya. Quran surat At-Taubah 103. Kemudian ada lagi nih si ayat Quran juga surat Al-Maidah ayat 55. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Jika ada setelah sholat, biasanya ada kalimat ini ya, zakat, seperti yang tadi, warka'u ma'arokimin, yang tadi sebelumnya di Al-Baqarah, aqimus sholata wa atu zakata, gitu. Gitu ya. Tentang zakat nanti masuk ke sedekah ya. Ada yang ditanyakan dalilnya? Seperti biasa, masih ada Pak Yusuf, ayo.
Bisa dipahami atau masih ada yang bertanya tentang ini ya, keutamaan zakat dan dalilnya? Ya, bisa bertanya. Saya mau bertanya. Mau bertanya. Tentang keutamaan zakat, ayo. Ada yang bertanya tentang zakat? Pokoknya ini dalilnya jelas ya. Pak Jril mau bertanya, Pak Jril? Ad, Dian, ada yang bertanya enggak atau ada yang kurang dipahami? Jadi apa keutamaan zakat? Nah, betul Pak Yusuf. Ditanya, yuk. Saya nanya, Apa tadi? Untuk apa keutamaan? Ayo menurut Fat apa keutamaan zakat? Jadi kan kalau kita nerima harta kan belum tentu hartanya itu sedikit. Jadi dengan zakat kita bisa berarti harta yang kita miliki. Jadi di dalam harta kita itu ada bagian tertentu yang menjadi hak orang lain. Nah itu harus dikeluarkan, dan itu zakat. Itu akan mensucikan diri kita. Oh. Bahkan kemarin kan dulu kata Abu Bakar apa? Masih ingat? Oh iya, Kalau orang menolak zakat, termasuk. apa? Masih ingat? ada yang nggak mau zakat, oh di apa Di itu ya diperangi. Diperangi. Namanya apa? Namanya dianggap murtad. Sama Abu Bakar diperangi. Sama kalau misalkan orang nggak sholat gitu ya, meninggalkan sholat, berarti dia sudah masuk ke kafir. Tapi kalau orang sudah tidak mengerjakan zakat, maka dianggapnya sebagai murtad. Dan kalau sama Abu Bakar wajib diperangi. Kalau murtad teh apa? Ada yang tahu arti murtad? Islam. Apa murtad? Kalau dari Islam, Ya, baik-baik. Yang tadi itu kembali, kembali ke belakang. Iya, keluar dari jail. Arif. Lanjut Bu. Oh iya. Terima kasih ya.
udah bertanya, kemudian Pak Yusuf menerangkan itu menambah pengetahuan untuk kita ya. Ya, catatannya dilengkapi. Ini mungkin sekarang masuk ke sodakoh ya. Nih, hadis tentang sodakoh. Nih, salah satunya ini ya. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma, ya. Sesungguhnya sedekah itu menutupkan keperluan daripada orang yang lapar dan memadamkan api kesalahan, ya. Bagaimana air memadamkan api. Nah, hadis riwayat Ibnu Mubarak, ya. Ini hadisnya diambil dari Ihya Ulumuddin, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, takutlah api neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Kalau tidak kamu peroleh biji kurma, maka dengan perkataan yang baik, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Silahkan kalian pahami. Nah, seperti biasa itu Pak Yusuf bisa ditanya lagi sama anak-anak ya nih tentang hadis tentang sodakoh. Meskipun kita bersedekah dengan sebiji kurma ya, itu dapat penghalang dari api neraka ya. Bahkan sebelah biji kurma nih hadis yang bawahnya ya. Coba dari dua hadis ini ada yang ditanyakan atau udah dipahami? Apa yang dimaksud dengan biji kurma? Namanya itu Apa? Bu, Adi bertanya apa yang dimaksud dengan biji kurma? Biji kurma mana di sini? Ada hadisnya ya. Dengan bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Kurma itu kan satuan ya, jadi kita itu ya istilahnya ya, walaupun dengan hanya sebiji kurma atau seteguk air ya gitu, paling sedikit itu ya, paling sedikit umpamanya perumpamaan gitu. Adi ya yang bertanya. Ya ini ada di hadis Ibnu Mubarak. Jadi kita itu kan sodakoh itu kan bebas ya, apapun yang kita punya ya. Niatnya sodakoh karena Allah. Nah ini kurma itu kan bijian. Nah kalau yang di bawah itu sebelah, maksudnya kita beramal meskipun sedikit gitu untuk ya itu menghindarkan dari api neraka asal niatnya karena Allah Ta'ala. Mangga Pak Yusuf ditambahin itu kan apa perumpamaan sebiji kurma ya. Bagaimana caranya biar niat karena Allah? Itu harus dibangun ihsan karena Allah. Kan ihsan itu apa? Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, pasti Allah melihat kita. Nah, perasaan kita diawasi oleh Allah itu yang harus ditumbuh kembangkan gitu. Sehingga ketika melakukan apapun
kita niatnya karena Allah, karena merasa diawasi. Tapi kan sebagai manusia tuh ada rasa riaknya gitu loh Pak. Ya justru itu dilawan. Allah kan tahu. Kalau Ria kan nantinya nggak akan dapat apa-apa nanti. Pokoknya yang kita cari itu ya ridwan Allah atau mencari Allah Ta'ala gitu. Itu sakit banget. Nah yang biji kurma itu perumpamaan aja gitu ya. Bisa menanam pohon gitu. Bahkan coba kalau misalkan pohon itu tumbuh gitu ya. Pohon itu tumbuh besar gitu. Kemudian ada hewan-hewan yang memakan daunnya, misalkan buahnya gitu, dan juga oleh manusia, maka itu akan bertambah banyak kan itunya, sedekahnya itu. Akan juga misalkan kalau dilihat dari oksigennya, itu kan bisa bagus tuh. Di zaman sekarang polusi kan di mana-mana gitu. Dengan menanam pohon misalkan, itu udara oksigen itu bisa lebih segar gitu. Dan itu dihirup oleh banyak orang gitu. Dan itu juga berpengaruh pahalanya jadi lebih, bukan hanya sekedar isi itu gitu ya, tapi dampaknya gitu, ketika udah tumbuh. Meskipun ya tadi hanya dengan sebiji kurma itu sudah bisa mencegah, bahkan ya mencegah bencana. Nah yang kemarin kita kenapa ada sedekah gitu ya, sedekah bencana, itu sebetulnya mitigasi yang paling ampuh selain secara sains misalkan gitu ya kita lakukan, tapi secara agama itu sedekah itu betul-betul bisa mencegah. Kenapa? Karena Allah menurunkan bencana itu kepada manusia-manusia yang mungkin punya saat ini gitu ya, berbuat tidak betul. Allah ingatkan dengan bencana itu. Nah kemudian Allah juga menyuruh kita untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah itu bisa membuat Allah tidak marah gitu. Itu bisa menggunakan kemarahan Allah dengan sedekah. Maka di sini kita ditekankan untuk senantiasa bersedekah. Dan sedekah itu juga sebenarnya diambil dari sodako gitu ya, jujur, benar dan jujur. Itu kalau misalkan terus kita lakukan, itu sama aja dengan jujur pada diri sendiri dan nantinya akan sampai kepada pengetahuan tentang diri kita gitu. Ayo, bisa dipahami lebih jelas sama Pak Yusuf ya, diterangkan tuh. Ya. Ini ada hadisnya lagi sama ya. Tadi sama Pak Yusuf. Nih, ada lagi di sini nih. Bu Kogok, saya permisi dulu ya. Ya. Enggak Pak Yusuf, hatur nuhun. Pak Yusuf mau ngajar, terima kasih Pak Yusuf. Ya, nih. Mana dua halaman lagi nih ya tentang ini. Hadis tentang sodakoh masih ya. Aduh. Nih. Rasulullah bersabda, tiap-tiap manusia itu di dalam naungan sedekahnya sehingga ia diadili di antara segala manusia ya gitu. Ini tiap manusia itu ada dalam naungan sedekahnya sehingga ia diadili di antara segala manusia. Ya, kebayang di padang mahsyar itu. Makanya tadi ya kita berlindung meskipun hanya dengan sedekah 1 biji kurma ya ini. Di sana, di dalam sana ini sangat menolong ya. Nih. Nih, perlu kalian renungkan ya. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini berkumpul di padang mahsyar, kita berlindung kepada sedekahnya yang kita berikan tadi meskipun hanya 1 biji kurma atau sebelah kurma. Nah, terus nih banyak lagi Rasulullah bersabda, sedekah itu menutupkan 70 pintu kejahatan ya. Nah, kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik, ingat kita itu dengan sedekah ya. Nah, sedekah itu ya berusahalah. Niatnya ya karena Allah semua ya. Jadi nanti Allah menghalangi kalau kita mau berbuat jahat ya. Ya.
apalagi kalian suka membaca Al-Quran ya. Kalau yang suka membaca Al-Quran mah tidak usah marah-marah, nggak perlu berbohong gitu ya. Kan Al-Quran firman Allah ya. Jadi udah menuntun segala ya. Makanya Al-Qur'annya kita baca, kita renungi. Nah, dan ini hadisnya lebih dijelaskan juga sama hadis ya. Nah, ada lagi Rasulullah SAW bersabda, sedekah secara rahasia nih, memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla. Tadi seperti yang diterangkan Pak Yusuf, kata hadisnya kan iya ya. Jadi sedekah itu mencegah murkanya Allah, godok kalimatnya ya. Jadi kita sangat takut ya sama murkanya Allah ya. Nah, dengan sedekah ini memadamkan kemarahan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga kalian pahami. Ini semuanya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, semoga bisa dipahami. Ada dari sini dipahami. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, pada apa? Angkat tangan tapi silang. Udah mantap. Oh ya, sip gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau gitu mah ya kita mending sedikit-sedikit sedekah ya. Di rumah ada yang punya kenceleng nggak? Ada sedekah subuh gitu ya. Ada nggak punya kenceleng nggak di rumah? Nggak punya. Coba sekarang sedikit ya, misalnya habis sholat subuh. Punya 1.000 masukkan ya, masukkan saya bersedekah ya Allah, jagalah saya mau ke sekolah nih, semoga selamat. Ya Allah, saya lagi sakit, semoga Allah menyembuhkan gitu kan. Masukin uang tuh. Kalian bikin aja kenceleng. Nanti kalau udah banyak dikasihkan lagi ke yang membutuhkan. Tapi tadi itu niatnya sedekah. Atau ada Jumber, Jumat Berkah itu kan ya di masjid-masjid sekarang suka dikasih makanan ya. Nah gitu. Jumat berbagi, Jumat berkah, sodakoh subuh gitu. Kenapa sodakoh subuh? Ya kan disaksikan para malaikat ya. Gantian malaikat yang tadi malam berganti dengan yang bagian siang. Nah, disaksikan ketika kita bersodakoh ya. Jadi sembunyi-sembunyi bolehlah sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla ya. Lagi ini. Tiga. Maaf nih. Ini ingat surat Luqman ya. Surat 31. Ini Luqman berkata kepada putranya, apabila engkau berbuat sesuatu kesalahan, maka berikanlah sedekah ya. Jadi ini aduh maaf kepencet-pencet. Nah, ini ya. Berkata Luqman kepada putranya, sekali lagi apabila engkau berbuat suatu kesalahan maka berikanlah sedekah. Atau jika kita berbuat salah maka ikutilah dengan perbuatan baik ya. Nih, anak-anak ya. Terus ini Yahya bin Mu'adz berkata, tidak aku ketahui suatu biji pun yang timbangannya seberat bukit-bukit dunia selain daripada suatu biji daripada sedekah. Ya ini perumpamaan juga ya. Jadi banyak biji-biji bukit-bukit ya seberat bukit dunia, tapi lebih berat tadi sedekah satu biji kurma ya, asal isannya ada kata Pak Yusuf ya. Nih dari halaman 3 tentang sodako satu lagi. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Nih atau udah
Bisa memahami? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Kalian mencatat mana, tunjukkan buku catatannya, angkat. Ibu kan dari rumah, mana catat, angkat. Catatannya diangkat. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak, buku catatan juga nanti membantu nilai kalian ya. Kadang-kadang ulangannya jelek. Nah, dibantu sama catatan yang bagus. Yang lebih bagus itu catatannya bagus, ulangannya bagus. Nah, satu lagi ya tentang hadis sodako, satu halaman lagi. Nih, yang keempat. Ini ada Al-Hasan. Al-Hasan ini ada kalimat al, berarti ini Hasan cucunya Rasulullah SAW ya, ini berkata, kalau Allah berkehendak nih saya dia menjadikan kamu semuanya kaya, tak ada yang fakir di antaramu, tetapi ia menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain ya. Jadi kalau semuanya kaya tidak akan ada yang diberi sedekah ya. Nah, gitu ya dari Sayyidina Hasan ya. Kemudian ini ada Asyaibi berkata, siapa yang tidak melihat dirinya lebih memerlukan kepada pahala sedekah daripada orang fakir yang berhajat kepada sedekahnya, maka sesungguhnya ia telah membatalkan sedekahnya dan telah menamparkan mukanya dengan sedekah itu. Ini coba, ini kalimat ini menarik ya, coba. Sekali lagi, siapa yang tidak melihat dirinya lebih memerlukan kepada pahala sedekah daripada orang fakir yang berhajat kepada sedekahnya, maka sesungguhnya ia telah membatalkan sedekahnya dan telah menamparkan mukanya dengan sedekah itu. Telah menampar mukanya dengan sedekah itu. Ini diambil dari Ihya Ulumuddin ya. Coba ada yang bisa ini enggak menjelaskan nih dari As-Saibi. Coba bisa dipahami dari As-Saibi. Atau ada yang bisa menjelaskan menurut saya mah seperti ini gitu. Tasa bisa, tasa ini coba apa ya, gimana nih kalimat ini? Tasa, Kania, siapa aja coba, Bian. Ini apa maksudnya? Siapa yang tidak melihat dirinya lebih memerlukan kepada pahala sedekah daripada orang fakir yang berhajat kepada sedekahnya. Jadi, gimana coba ini? Maka sesungguhnya ia telah membatalkan sedekahnya dan telah menamparkan mukanya dengan sedekah itu. Dalam bahasa apa ya, ringkasnya apa coba? Pada apa? Ada. Coba dari satu lagi, satu nih. Tahu enggak sama ibu di PR kan nih? Jawab hadis ini maksudnya seperti apa? Hadis yang sodakoh ya. Atau kalau enggak ada yang mewakili coba. Gimana kira-kira nih? Sebentar lagi nih waktunya habis. Ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak ini dari yang ini hadis yang satu nih sama-sama ya. Kalau dia tidak memerlukan pahala sedekah daripada orang Arif gimana? Nggak kedengaran suaranya. Jadi gimana? Asyabi bukan
Mupi atau siapa? Ayo. Apa? Miska, Miska, Putri. Yo. Mana mic-nya coba nggak kedengar sama ibu. Oh, jauh. Apa yang mau jawab? Oh, tadi. Nah, oh jauh ya mic-nya. Ke depan atau coba yang jauh ke depan. Yo. Sama aja, Bu. Sama-sama. Oh, enggak yang kencang, ayo. Saya Bu, Ya, silakan. jadi dia tuh mikir kayak dia tuh lebih memerlukan sedekahnya daripada orang yang fakir. Seakan-akan si sedekahnya itu, jadi dia membatalkan sedekah ke fakirnya. Jadi sedekah apa? Sedekahnya itu soal kayak menampar mukanya gitu. Ya, betul. Siapa yang setuju? Siapa itu teh tuh Ibu Paul ya? Iya Bu. Ya, siapa yang setuju? Angkat tangan. Ya. Baik, terima kasih ya. Semoga ini bisa kalian pelajari ya. Insya Allah Ibu mengingatkan lagi. Minggu depan kita ulangan ya. Zakat, sedekah dan riba. Ya. Siap. Ya, nanti slide-nya Ibu kasih lagi ya, dan catatan kalian nanti tetap Ibu periksa ya, meskipun Ibu belum bisa ke sekolah ya. Ibu hari ini harusnya MRI juga nih ya, kakinya, pinggangnya belum selesai ya. Doakan aja Ibu segera baik dan suami Ibu juga baik ya, biar bisa ke sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Kita tutup ya dengan memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih udah mau belajar sama Ibu dan Pak Yusuf ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, sama-sama ya. Izin pamit mau belajar sama Bu Kori ya. Ya. Assalamualaikum. Silakan dipersiapkan laptopnya. Sampai guys. Itu tadi lagi sebut Bagi yang mau minum, yang mau ke kamar mandi, silahkan ya.
Gimana Cok? Jadi aku Kan dia jadi gitu. apa tuh? Kalau belum jadi imam, nggak mau. Dan iya, nanti aja. Wah, apa ada yang Aku belum belajar guys. Belajar apa? Kan ada ngomong. Ini poster. Emang sekarang? Iya. Hah, serius? Serius? Bukannya itu. Keluar. Duh, Ini gimana sih? Gimana? Apakah inisial Hesi Semuanya saya udah pilihan aja. Emang itu kalau dari balik dari suara kamu jadi alien. Assalamualaikum. Yang belum bawa laptop bisa minta ke Pak Efri ya. Aku Pak Efri. Kenapa? Nggak ada apa-apa Bu. Nggak ada Kak Efri. udah mau nggak? Gimana? Yang buat kerja ya. Jangan aku juga nggak ada. Nah, minggu depan sama aku lagi, Mama. Baru-baru. Hari pagi banyak orang langsung cerita dia pada oh Ada berapa orang yang tidak membawa laptop? Biasanya ambil laptopnya di mana? Di ruangan mana? Mana nih kontrol? Si Adi ngapain sini? Ini kesetrum, Cak. Jadi satu tiga aja pakai dua mana lebih lama, lagi pakai dua. Ini paling Ya, izin login ya Bu. Ibu tanya dulu. Katanya Pak Efri-nya nggak ada. Bu. Ya, katanya. thank you Ali. Ada berapa orang yang perlu laptop? 2 orang lagi. 3 orang lagi. Oh ya, Bian sama yang di depan juga ya. Ya. Aduh, hati nanti mati. Oke, sambil menunggu laptop, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk memulai kelas? Silakan duduk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua. Sebagaimana yang Ibu paparkan minggu lalu, insya Allah di JP pertama ini kita akan post test word processing, ya. Ibu akan melihat bagaimana pencapaian kalian dalam memahami materi, ya.
Kita kemarin itu belajar membuat cover, membuat daftar isi otomatis, ya kan ya? Kemudian mensitasi, lalu membuat footer ya, header dan footer. Seperti itu. Nah, itu JP pertama sebelum kita istirahat. Oke. Kemudian nanti di JP yang kedua lanjut masuk ke materi baru. Masih menggunakan laptop, kita masuk ke analisis data. Nah, ini. Oke. JP yang kedua kita masuk